Bisa jadi ya, mungkin dia ngeblank itu lantaran mungkin dia memang bagus panelnya. Jadi jangan langsung vonis kita tutup karena ngeblank langsung kita tutup. Ya, di sini kita ada tadi yang antar barang ya, TV Panasonic. Sepertinya ini TV-nya udah Android ya. Untuk tipenya ini dia ya, TH49DX 650G. Ya, jadi ini keadaannya diantar katanya mati total. Jadi ini TV-nya mati total. Lampu indikatornya sama sekali tidak menyala ya di sini. Ini lampu indikator ini udah saya colok. Namun kondisinya padam total. Ya, jadi coba kita akan bongkar. Ya, ini udah dibongkar. Casingnya udah dibongkar ya. Tadi buka casingnya agak susah. Dia di pinggirnya ini agak lengket ya. Jadi butuh sedikit disongket menggunakan obeng atau apa ya, untuk mengangkatnya ke atas. Jadi ini power supply-nya tadi udah langsung saya buka. Sudah saya buka bautnya. Rupanya ada masuk cicak ke bawah power supply-nya ini. Nah, tuh. Rupanya ada cicak terbakar gosong ya. Mungkin ini efek lantaran TV-nya diletak di gudang ya. Mungkin sudah masuk cicak, begitu dicolok dia korslet. Jadi di sini saya perhatikan gosong terbakar ini. Ini bisa teman-teman lihat basah ya. Ini mungkin yang mengakibatkan TV-nya padam total karena korslet di bagian tegangan tinggi primer. Ya, jadi nanti saya akan coba periksa-periksa. Yang penting intinya permasalahannya ada cicak. Ini udah saya bersihkan tadi, jalurnya rupanya putus. Sini ya. Ini udah saya solder ulang. Cuma jalurnya aja yang terputus ya. Pecah mungkin korslet itu ya. Jadi ini udah saya sambung. Kalau yang lainnya tidak ada yang korslet. Cuma ini kita akan coba pasangkan ke TV-nya langsung ya. Ya, ini udah saya pasangkan ulang. Coba kita akan colok ya. Ya. Sini bisa teman-teman lihat TV-nya udah standby ya. Lampu merahnya udah menyala. Sini juga. Ya, jadi mana tahu nanti teman-teman butuh acuan juga tegangan di power supply-nya ya. Karena terkadang ada juga sebagian menjumpai kasusnya mati total ya. Jadi kita akan cek tegangan di pinnya ini masing-masing, yang sebelah atas ya, berapa volt ya. Ini dalam posisi standby ya. Jadi dalam posisi standby saya akan ukur dari pin paling pojok ya. Di sini tegangannya 0 volt.
pin kedua ya 0. Lalu saya akan cek di pin ketiga ya, di pin ketiga tegangannya 0. Lalu di pin 4 terukur 5 volt ya, di pin nomor 4 ya. Lalu kita akan lanjut ke pin nomor 5 ya. Di pin nomor 5 kosong, tegangannya tidak ada. Di pin nomor 6 ya sama, tidak ada tegangan. Di pin nomor 7 sama, kosong. Jadi untuk soket dari atas ya, sebelah atas ini dia yang ada tegangan di pin nomor 4 ya. Nomor 1 kosong, nomor 2 0 volt, nomor 3 0 volt, nomor 4 5 volt, nomor 5 0 volt ya, 5 6 dan 7 ini 0 volt. Jadi dia ini sumbernya berarti tegangannya 5 volt di pin nomor 4, berarti tegangan standby 5 volt. Ini bagian atas ya. Jadi saya akan cek di soket bagian sebelah bawah. Saya akan bongkar dulu power supply-nya, saya akan balikkan. Ya oke, sekarang kita akan cek di pin sebelah bawah ya, lantaran tadi soket yang sebelah atas seperti pinnya yang sebelah luar ya. Jadi sekarang kita akan cek untuk pin yang sebelah bawah, berarti yang sebelah sini. Nah ini deretan yang paling luar ya. Saya akan cek dari pin paling ujung di sini. Ya di sini 0 volt, tidak ada tegangan. Lalu pin 2 2,6 volt di sini dalam posisi standby ya. Lalu pin ketiga 3,3 volt, pin nomor 3 ya. Pin nomor 4 ini ground, 5 ground. Lalu pin ke-6 ya, pin ke-6 0 volt, pin ke-7 juga 0 volt. Berarti di sini tegangan di pin urutan nomor 3 yang ada tegangan 3,3 volt. Selebihnya 0 volt, tidak ada tegangan saat standby. Ya, jadi motor itu teman-teman butuh tegangan untuk standby-nya ya. Ini posisi standby ya. Sekarang saya akan ukur di bagian sini tadi dalam posisi on. Saya akan nyalakan menggunakan remote. Ya, TV udah start. Ya, backlight-nya udah menyala. Saya akan ukur. Mulai dari pin nomor 1. Dari pin nomor 1 tetap 0 volt. Ya, di pin nomor 2 2,7 volt. Sekarang sudah ada tegangan di sini. Di pin nomor 3 tetap 3,3 volt ya. Di pin 4 sama 5 ini ground. Jadi pasti tidak ada tegangan. Pin ke-6. Sekarang di pin 6 ini sudah ada tegangan 15 volt. Di pin nomor 6 sama dengan pin 7 15 volt, berarti dia TV ini saat on baru keluar tegangan 15 volt. Ya oke, sekarang saya akan rakit ulang power supply-nya, baru kita akan cek lagi di bagian atas ya saat posisi on TV ini. Ya oke, ini udah saya rakit ulang. Sekarang kita akan cek tegangan
soket yang di atas ini saat posisi on, tadi kita ukur saat posisi standby ya. Jadi sekarang kita akan ukur dalam posisi on, apakah ada perbedaan tegangan di soket bagian atas ya. Saya akan nyalakan TV-nya, lalu kita akan ukur di soket bagian atas ya. TV udah hidup. Ya, kita akan mulai dari paling ujung seperti yang tadi ya. Tadi di pin 1 tegangannya kosong. Ya, di sini dia berarti saat on di pin 1 sudah berisi tegangan 15, berarti satu jalur dengan yang di bagian bawah ya. Ya, sama. Pin 1, pin 2 sudah ada tegangan 15 volt. Kalau di pin 3-nya ya, pin 3 masih kosong ya. Yang pin 4 tadi tegangan 5 volt tetap di pin 4. Lalu di pin 5, di pin 5 sekarang sudah berisi tegangan 2,7 volt dalam posisi on ya. Di pin nomor 6 di sini sudah hadir tegangan 3,3 volt. Ya, yang tadi awalnya di sini kosong, tegangan sekarang sudah keluar 3,3 volt di pin nomor 6. Di pin nomor 7 masih tetap 0 volt, berarti kemungkinan ini adalah ground. Ya, jadi setelah dia on TV di pin nomor 1 dan nomor 2 ini keluar tegangan 15 volt ya. Di pin nomor 3 kosong, pin nomor 4 5 volt ya. Di pin nomor 5 sudah keluar tegangan 2,7. Di pin nomor 6 sudah keluar tegangan 3,3 yang tadinya saat posisi standby kosong ya. Di pin 7 0. Jadi itulah dia acuan untuk tegangan power supply ini Panasonic ya, TK 49D DX ya 650. Sekarang kita akan coba lihat tampilan TV-nya, karena awal mulanya katanya memang gambarnya double dan bergetar. Saya akan nyalakan dan berdirikan TV-nya dulu. Ya, jadi ini udah saya nyalakan. Memang permasalahan TV-nya seperti yang disampaikan sebelumnya, gambarnya double bergetar. Ya, seperti slow motion ya, slow motion lalu bergetar ya. Saat diam dia normal, saat bergerak dia bergetar. Ya, jadi inilah dia penyakit awal mulanya. Jadi coba kita akan perbaiki di bagian timing kontrolnya ya. Kita akan akalin, karena kasus seperti ini peak kerusakan di bagian layar LCD-nya. Kalau mau bagus sekalian tukar panelnya ya, tapi harganya sangat mahal, bisa mencapai 5 juta kalau yang baru ya. Jadi kita akan coba perbaiki.